Terus seorang pemuda berusia 22 tahun warga Buaran Durensawit, Jakarta Timur meninggal dunia 1 hari setelah mendapatkan suntik vaksin AstraZeneca. Pemuda bernama Trio Fauki Firdaus mendapat vaksinasi AstraZeneca di Gelora Bung Karno pada hari Rabu lalu dari kantornya. Menurut pihak keluarga, beberapa jam setelah divaksin dan pulang ke rumah, Trio mengeluhkan sakit kepala dan mengalami demam tinggi. Keesokan harinya Trio kembali merasakan sakit yang luar biasa hingga akhirnya tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun di rumah sakit Trio dinyatakan meninggal dunia oleh dokter di rumah sakit. Yang di sana sempat ada pertanyaan dari pihak rumah sakit dan saran bahwa sebaiknya ditangani oleh rumah sakit yang lebih besar, gitu kan. Nah, singkat cerita ada dokter akhirnya yang memeriksa keadaannya dan dinyatakan adik saya sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia pada Kamis siang sekitar jam 12.30 atau jam 1. Saya sendiri posisi di Bali. Saya mendapat berita ini dari adik saya Vika. Dan akhirnya saya jujur bertanya divaksinnya apa, dan Vika mendapat keterangan dari dokter yang vaksin itu ternyata yang digunakan adalah vaksin AstraZeneca. Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Komnas KIPI bersama dengan Kopda KIPI DKI Jakarta tengah menyelidiki apakah penyebab kematian pemuda berkaitan dengan vaksin yang masuk ke tubuhnya atau tidak. Komnas KIPI menyatakan belum ditemukan cukup bukti yang bisa memastikan penggumpalan darah terjadi akibat vaksin AstraZeneca. Menurutnya otopsi menjadi jalan terbaik untuk bisa mendapatkan jawaban pasti terkait hal ini. Dan untuk lebih jelasnya mengenai penyebab meninggalnya pemuda di Jakarta usai divaksin COVID-19 AstraZeneca, sudah bergabung secara daring Ketua Komnas KIPI Profesor Hindra Irawan Satari. Selamat pagi, Prof. Pagi, Timothy. Prof, tentu saja kita ikut berbelasungkawa dengan keluarga yang ditinggalkan, tapi tentu saja penting juga untuk kita mengetahui yang sebenar-benarnya demi masyarakat lainnya yang juga menunggu vaksin mereka. Nah, hasil analisa terhadap kasus ini apa yang sejauh ini sudah bisa didapatkan dari Komnas KIPI, Prof? Ya, terima kasih, Timothy. Jadi yang bersangkutan itu mengalami gejala dari siang 3:30, terus wafat jam 12 lebih. Nah, ada periode waktu yang bisa kita bilang golden period, di mana kita bisa dapatkan data ya dari pemeriksaan wawancara langsung kepada yang bersangkutan mengenai gejala yang dia rasakan, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik pada yang bersangkutan oleh tenaga kesehatan. Tentunya diharapkan dokter. Seperti kalau kita ke dokter, setelah diwawancara dilakukan pemeriksaan fisik, lalu dilakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan darah, kalau sakit kepala CT scan, ya, kalau sesak ronsen. Akhirnya kita dapatkan diagnosis kerja untuk dilakukan intervensi, tindakan pengobatan. Nah, almarhum ini dari sore sampai dengan wafat, golden period itu kita tidak mungkin dapatkan karena almarhum tidak dibawa berobat dan juga sewaktu tiba sudah wafat. Nah, pemeriksaan di luar negeri, diagnosisnya tepat, didapat, baik masih hidup ataupun wafat, karena yang wafat dilakukan otopsi. Dari situlah kita bisa dapatkan benar ada kelainan di, katakanlah di jantung, kita di paru, atau di tempat lain, ya, karena sebab kematian bisa ditentukan dari
rangkaian urutan tadi, pemeriksaan tadi. Berarti dalam yang kasus lazim ini dilakukan. untuk bisa mengetahui dan memastikan apakah penyebab korban meninggal, khususnya apakah memang disebabkan oleh vaksin, hanya bisa melalui otopsi begitu. Karena kebetulan telah almarhum, ya. Kalau misalnya enggak kan bisa kita tidak perlu, ya kan kita bisa periksa lab, ya. Cuman sayang sekali itu golden period itu kita nggak berhasil mendapatkan data karena memang keadaan tidak ada yang salah. Oke. Yang bersangkutan tidak salah, beliau sukarela datang ke GBK karena ingin dilindungi. Petugas juga ingin memberikan pelayanan yang terbaik, namun keadaanlah yang menjadikan yang bersangkutan datang sudah dalam keadaan wafat. Oke. Mengenai vaksin AstraZeneca sendiri, Prof, mungkin dibandingkan juga di beberapa negara lain yang juga menggunakan vaksin yang sama, apakah ditemukan kasus-kasus serupa? Ya, jadi kasus yang fatal ada beberapa di UK, di Eropa. Terjadi yang fatal itu sebagian besar 14 hari setelah vaksinasi. 14 hari setelah vaksinasi dan pada wanita di bawah umur 55. Penyebabnya apa itu, Prof? Itu penyumbatan pembuluh darah itu, ya. Dan jadi harus diwaspadai kalau gejala-gejala penyumbatan kan sakit kepala, sesek, sakit perut, pegal kaki, ya itu 3 hari setelah divaksinasi. Jadi kejadian ini kurang dari 24 jam. Jadi kita masih mencari penyebab lain karena penyumbatan pembuluh darah bisa aja terjadi tanpa divaksinasi, ya. Ada kelainan pembuluh darah otak tiba-tiba pecah, bisa mendadak berapapun umurnya. Inilah yang harus diinvestigasi lebih lanjut. Lalu mungkin saran terakhir untuk mereka yang akan menerima vaksinasi, khususnya AstraZeneca, mungkin saja ada keraguan. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menghindari adanya kejadian pasca imunisasi dan tentu saja menghindari kemungkinan terburuknya agar bisa diantisipasi sebelumnya? Ya, jadi saya yakin kalau para masyarakat merasa sehat tentu akan datang, ya silahkan, toh akan dicek dan diwawancara. Namun kalau mempunyai komorbid, kontrol dulu ke dokter. Setelah divaksinasi, bila ada keluhan, segera berobat ke dokter, ke rumah sakit, ke klinik, supaya segera dapat dilakukan tindakan, apa obat, apa pemeriksaan lab, ya, apa harus dirawat, harus dirujuk. Jadi tindakan dini dapat segera dilakukan. Karena kalau segera dilakukan biasanya tidak berakibat fatal. Jadi kalau mengalami pusing atau tanda-tanda yang tadi Prof katakan, segera saja ya, jangan ragu-ragu gitu ya. Betul, silahkan berobat. Saya pun menghimbau ke Dinas Kesehatan, ya, coba nomor hotline ambulans 7 hari 24 jam ditayangkan di newsbar, di tempat-tempat umum sehingga masyarakat tahu nomor telepon yang bisa dihubungi dan ambulans akan segera menjemput dan membawanya ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Baik. Dan terutama kalau ini kasus, kalau kita lihat sudah jutaan yang menerima vaksin. Di UK 30 juta dosis, di India 150 juta dosis. Ya. Vaksin yang sama begitu ya, Prof? Ya? Betul, ya. Baik. Dan masih direkomendasikan. Dan masih direkomendasikan sampai saat ini. Ada beberapa negara di UK, mereka mempunyai data dan mempunyai pertimbangan, sehingga ada golongan umur tertentu, ya. Kita mempelajari itu juga. Seperti di Malaysia diserahkan kepada masyarakat. Kalau bersedia divaksin, kalau tidak boleh beli merek lain. Baik. Jadi sampai saat ini memang tetap belum bisa dinyatakan penyebabnya. Masih amankah kalau begitu untuk terus menerima vaksin AstraZeneca, Prof? Tentunya kita memantau terus,
Ya, kami rapat dengan Badan POM, siang ini dengan Kemkes, kita terus memantau. Juga melihat data-data dari luar, data-data dari Malaysia, data dari Amerika, ya, dari WHO, European Medical Agency, semua kita pelajari, dari Australia, semua kita pantau. Baik, terima kasih Ketua Komnas KIPI, Profesor Hindra Irawan Satari sudah mengklarifikasi kejadian ini kepada kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat terus, Prof. Sama-sama, makasih.